Halo semuanya, perkenalkan nama saya Meta Gavi Christian Panggabean dengan NIM 24031083 dari Prodi Pendidikan Biologi. Di dalam video ini, saya akan menyampaikan ke-14 materi pertemuan pendidikan Pancasila yang dimana untuk memenuhi ujian tengah semester pendidikan Pancasila pada semester 2 ini. Baik, langsung saja saya mulai. Pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua, kita membahas mengenai konsep dasar pendidikan Pancasila. Jadi, apa itu sih sebenarnya pendidikan Pancasila? Jadi, pendidikan Pancasila itu merupakan suatu proses pembelajaran yang dimana peserta didik itu diajarkan nilai-nilai dasar Pancasila dengan tujuan untuk membentuk karakter bangsa yang berintegritas, beretika, dan bertanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Melalui pendidikan Pancasila ini, peserta didik nantinya mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang dimana dengan menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari akan menciptakan kehidupan kenegaraan yang aman, damai, dan tentram. Selanjutnya, seperti yang kita tahu, bahwa pendidikan Pancasila ini memiliki 4 landasan, yaitu ada landasan filosofis, landasan historis, landasan yuridis, dan landasan kultural. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Seperti namanya, di mana landasan filosofis ini menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan menjadi sumber nilai dan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang sudah saya sebutkan tadi itu menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia, sehingga peserta didik mulai memiliki dasar mengenai nilai dan norma-norma yang sesuai dengan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan dari usianya yang sejak dini, sehingga semakin bertumbuh dengan terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut, diharapkan peserta didik itu nantinya dapat menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik, yang aman, damai, dan tentram. Selanjutnya yaitu landasan historis. Sesuai namanya yaitu historis, yang artinya lahir dari sejarah. Landasan historis ini menyatakan bahwa Pancasila lahir dari sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tadi yang sudah saya sebutkan itu mencerminkan semangat dan persatuan serta kesatuan yang sudah ada sejak masa pergerakan nasional yang ada di dalam diri masyarakat Indonesia. Yang ketiga yaitu landasan yuridis. Yuridis artinya hukum. Landasan ini memberikan pendidikan Pancasila sebuah landasan hukum yang dimana ia tidak akan bisa diganggu-gugat oleh oknum manapun. Jadi secara hukum pendidikan Pancasila ini memiliki dasar yang sangat kuat. Yang pertama yaitu ada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua yaitu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang membahas tentang sistem pendidikan nasional yang dimana menetapkan pendidikan Pancasila sebagai bagian dari kurikulum nasional. Yang ketiga yaitu keputusan Dirjen Dikti nomor 265-Dikti-Kep-2000 yang menjadikan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Landasan yang terakhir yaitu landasan kultural, di mana Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia yang telah ada sejak dahulu. Nilai-nilai ini tercermin dalam adat istiadat, kepercayaan, dan kebiasaan masyarakat Indonesia yang beragam. Yang dimana seperti kita tahu Indonesia ini memiliki banyak sekali suku, adat istiadat dan segala kebiasaan, dan itu semua dijadikan sebagai landasan kultural dalam pendidikan Pancasila sehingga menciptakan jiwa yang toleransi dan bangga terhadap keberagaman kebudayaan tadi.
Lalu, bagaimana tujuan pendidikan Pancasila dalam pendidikan nasional Indonesia? Jadi, tujuan dari pendidikan Pancasila dalam pendidikan nasional Indonesia itu adalah untuk membentuk warga negara yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, membentuk warga negara yang memiliki sikap kemanusiaan yang adil dan beradab terhadap satu sama lain, membentuk warga negara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, membentuk warga negara yang dimana mengutamakan musyawarah dan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi, dan membentuk warga negara yang memiliki rasa keadilan bagi setiap orang yang ada di sekitarnya, yang dimana tidak akan memihak ke satu sisi ataupun ke sisi lain, namun mampu bersikap netral dan adil terhadap berbagai permasalahan atau segala hal yang ada di hadapannya. Mungkin ini saja penjelasan mengenai materi pertemuan pertama dan kedua. Baiklah, selanjutnya yaitu materi pertemuan ketiga dan keempat, yang dimana membahas mengenai proses tumbuhnya bangsa dan kebudayaan Indonesia, proses tumbuhnya pemerintahan yang teratur di Nusantara, dan perlawanan-perlawanan masyarakat Indonesia di masa-masa penjajahan dahulu. Yang pertama yaitu proses tumbuhnya bangsa dan kebudayaan Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki banyak sekali suku, adat istiadat, kebudayaan, dan bahasa daerah yang tersebar di seluruh pulau-pulau di Indonesia. Banyaknya keberagaman ini di dalam Indonesia, di dalam daerah-daerah di Indonesia menjadi akar atau awal pembentukan bangsa Indonesia yang sangat beragam di Indonesia. Interaksi antara komunitas lokal serta pengaruh-pengaruh dari luar yang masuk ke Indonesia mulai dari masa penjajahan hingga sampai saat ini semakin memperkaya budaya-budaya yang ada di Indonesia dan memperkuat identitas kebangsaan Indonesia. Kerajaan-kerajaan besar di masa dahulu seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit juga turut berperan dalam menyatukan wilayah-wilayah Indonesia yang dulunya terpecah belah menjadi satu dan membentuk struktur sosial politik yang kompleks. Yang kedua yaitu proses tumbuhnya pemerintahan yang teratur di Nusantara. Proses tumbuhnya pemerintahan ini dimulai dari daerah-daerah kecil yang dipimpin oleh kepala-kepala suku ataupun kepala daerah lokalnya, kepala pemimpin lokal di daerah tersebut. Kemudian dari masa penjajahan itu dengan masuknya pengaruh-pengaruh Hindu dan Buddha yang dibawa oleh kolonial Belanda memberikan pengaruh bagi masyarakat Indonesia di mana struktur pemerintahan berkembang menjadi kerajaan-kerajaan yang lebih terorganisir, di mana tugas-tugas antara tingkatan pemerintahan yang satu dengan tingkatan yang di atasnya itu sangat jelas bagaimana tugas-tugas dan perbedaannya. Kemudian masuknya lagi agama Islam ke dalam Indonesia di masa penjajahan semakin memberikan transformasi bagi masyarakat Indonesia dan pengaruh-pengaruh kolonialisme dari bangsa Belanda di mana memperkenalkan sistem administrasi baru bagi masyarakat Indonesia dan berbagai ajaran-ajaran lainnya yang membawa masyarakat Indonesia menjadi lebih maju melalui budaya-budaya baik yang bisa untuk diteladani oleh bangsa Indonesia. Yang ketiga itu bagaimana perlawanan bangsa Indonesia melawan penjajah sebelum abad ke-20. Jadi sebelum abad ke-20 itu perlawanan terhadap penjajah itu masih bersifat lokal dan sporadis, di mana berbagai alat-alat perang yang digunakan Indonesia itu juga masih sangat sederhana dan tidak semaju dengan para penjajah yang menggunakan alat-alat atau senjata-senjata yang sudah termasuk modern di masa itu. Beberapa perlawanan Indonesia yang sangat terkenal dari masa-masa sebelum abad ke-20 itu yaitu ada Perang Paderi yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, yang dimana perang ini merupakan perang berdarah di Indonesia yang sangat kelam antara umat Islam yang ingin mengajarkan ajaran-ajaran Islam
tetapi bertentangan dengan masyarakat lokal yang lebih memegang adat istiadat mereka. Kemudian ada Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro di Jawa melawan Belanda, dan ada Perang Aceh, yakni perlawanan rakyat Aceh terhadap penjajahan Belanda. Perlawanan-perlawanan ini dapat kita lihat di mana masyarakat Indonesia di masa dulu itu sangat penuh semangat dalam memperjuangkan kemerdekaan bagi Indonesia, meskipun mereka semua itu belum terkoordinasi secara nasional sehingga masih mudah dikalahkan oleh para penjajah. Kemudian selanjutnya itu ialah bagaimana perjuangan masyarakat Indonesia pada awal-awal kemerdekaan. Jadi setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia tidak langsung hidup aman tentram tanpa ada lagi pergejolakan dengan politis-politis lainnya. Jadi setelah kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia masih menghadapi tantangan-tantangan dalam mempertahankan kemerdekaan ini dari Belanda yang masih ingin berkuasa atas Indonesia. Periode-periode pada masa awal kemerdekaan ini ditandai dengan adanya agresi militer Belanda 1 dan 2, yang dimana pada agresi ini Belanda masih berusaha untuk merebut kembali Indonesia walaupun Indonesia telah mengikrarkan kemerdekaan mereka pada 17 Agustus 1945. Kemudian ada konferensi meja bundar yang dimana pada konferensi inilah barulah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Kemudian ada juga sistem demokrasi parlementer yang diterapkan dalam pemerintahan Indonesia untuk sementara di awal-awal kemerdekaan, namun mengalami ketidakstabilan politik dengan seringnya pergantian kabinet. Terus-menerus mengalami pergantian kabinet sehingga masyarakat Indonesia mengunjuk rasa untuk mengubah sistem demokrasi ini. Yang kelima yaitu ada masa Orde Lama, di mana Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan memulai era demokrasi terpimpin. Di mana ciri-ciri dari masa Orde Lama ini terdapat pembatasan partai politik, di mana peran-peran partai politik dalam sistem pemerintahan itu mulai dikurangi oleh pemerintahan. Kemudian ada ketegangan politik dan ekonomi yang menjadi tidak stabil di masa-masa Orde Lama ini, sehingga pada masa itu masyarakat Indonesia sangat mengalami krisis, baik itu krisis ekonomi dan krisis politik. Yang selanjutnya itu adalah masa Orde Baru, yang dimana pada masa ini ditandai dengan turunnya Soekarno dan naiknya Soeharto menjadi presiden. Masa Orde Baru ini juga dikenal dengan masa yang kelam, di mana stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa itu sangat berfokus pada pembangunan dan stabilitas nasional. Kemudian terdapat sentralisasi kekuasaan yang terpusat kepada presiden dan militer. Selain itu terdapat juga pembatasan kebebasan berpendapat bagi seluruh masyarakat Indonesia, sehingga pada masa itu rakyat Indonesia sangat sulit untuk menyuarakan pendapat mereka. Terdapat pengawasan ketat terhadap beberapa media dan oposisi di Indonesia pada masa itu, sehingga masyarakat Indonesia tidak bisa menunjukkan langsung bagaimana pendapat mereka mengenai pemerintahan Indonesia di masa itu. Krisis ekonomi dan tuntutan reformasi yang dilaksanakan oleh para pemuda Indonesia di masa itu menyebabkan masa Orde Baru ini berakhir dan berganti menjadi masa reformasi sampai sekarang. Selanjutnya yang terakhir ialah masa reformasi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, di mana masa reformasi ini dimulai dari pengunduran Soeharto dari kedudukan presiden pada 21 Mei 1998. Ciri khas dari masa reformasi ini ialah adanya demokratisasi, di mana dilaksanakan pemilihan umum yang lebih bebas dan adil dalam pemilihan anggota-anggota pemerintahan di Indonesia.